Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Hilda Yanilingu, SPD dari SD Impres Tanah Rara sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh Ibu Delsi selaku rekan guru saya di SD Impres Tanah Rara yang akan saya observasi. Beliau adalah guru kelas 3 SD Impres Tanah Rara. Selamat pagi Ibu Delsi. Selamat pagi Bu Hilda. Baik, apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Bu. Baik Ibu Delsi. Nah Ibu Delsi, di sini saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu sehingga saya bisa mengetahui bagaimana persiapan Ibu Delsi yang akan Ibu Delsi lakukan saat melakukan proses pembelajaran di kelas ya Ibu. Ya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Bisa Ibu? Bisa. Oke, baik Ibu. Nah, adapun tujuan untuk supervisi kali ini adalah saya akan mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ya agar Ibu betul-betul siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu memberikan pengajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas. Nah, adapun dari percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajarannya Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, Bu? Ya, baik Bu Hilda. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu melalui diskusi kelompok, agar siswa dapat mengetahui siklus hidup pada makhluk hidup. Kemudian tujuan yang kedua itu melalui sumber belajar seperti video, bahan ajar, buku, siswa dapat menyajikan siklus makhluk hidup dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat siswa. Seperti itu Ibu Hilda. Oh, baik Bu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, tentang bagaimana siswa dapat mengetahui siklus hidup pada makhluk hidup, dan yang kedua tentang sumber belajar video, bahan ajar, buku, siswa dapat menyajikan siklus makhluk hidup hewan dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat mereka ya Bu. Ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana dengan area pengembangan ya yang ingin Ibu capai dalam prosesnya nanti? Baik Bu Hilda, jadi area perkembangannya nanti, adapun area perkembangannya nanti yang ingin saya capai adalah untuk mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi dan juga tanya jawab. Begitu ya Bu ya. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan keaktifan siswa dan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab ya. Oke, kemudian Ibu Delsi, dari tujuan yang ingin dicapai, area pengembangan, nah saya ingin mendengar Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas ya, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun pendekatannya Bu, kira-kira seperti apa? Oke, baik Bu Hilda. Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten seperti pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid, dan juga diferensiasi produk seperti hasil belajar murid. Kemudian saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan juga tugas siswa. Seperti itu. Oh, berarti baik Ibu rancangan yang Ibu buat sangat bagus ya.
dan itu yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ya, dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid, dan diferensiasi produk dan itu mengenai hasil belajar murid ya Bu ya. Dan memberikan kebebasan kepada siswa ya dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa, mengidentifikasi dan peran dan tugas siswa ya Ibu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Seperti apa? Baik Bu Hilda, adapun media pembelajaran yang akan saya gunakan ada beragam seperti video pembelajaran, teks bacaan, dan juga saya menggunakan PowerPoint melalui aplikasi Canva, speaking, games, pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan kepada peserta didik. Wah, baik Bu ya, wah, sangat luar biasa Ibu persiapan Ibu nanti ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Delsi sampaikan, mulai dari tujuan pengembangan ya dan strategi yang akan Ibu gunakan, dapat digunakan dengan baik saat proses pembelajarannya. Saya berharap ketika saat lakukan observasi kepada Ibu Delsi, nanti Ibu Delsi punya kegiatan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik Bu. Nah, oke, baik Ibu Delsi, berarti besok saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Baik. Oke, terima kasih Ibu Delsi buat waktunya pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Delsi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 3 siap untuk belajar? Oke, siap ya? Ya, siap untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Oke, Elda, ayo silakan Elda berdoa Elda. Yang lain lipat tangan, tutup mata. Elda berdoa. Terima kasih Elda. Oke, sebelum itu siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, hebat. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Siapa yang hebat? Kelas? Oke. Nah sebentar Ibu langsung absen ya. Karena kalian sudah hadir semua, jadi Ibu langsung satu kali absen sebentar ya. Oke, sebelum itu kalian sudah siap belajar IPAS hari ini? Oke, sudah ada alat tulis pena, buku IPAS, sudah siap semua? Oke, sudah siap berarti ya kita belajar IPAS hari ini. Oke, kemarin sebelum Ibu melanjutkan materi kita, Ibu mau tanya dulu, kesepakatan kita kemarin harus apa kalau di dalam kelas? Tidak boleh apa? Jangan ribut. Jangan berkelahi dalam kelas. Kalau mau bertanya harus angkat tangan. Apa lagi? Ya, jangan berkelahi teman. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu kesepakatan kelas kita. Jadi pada saat kita belajar, kita harus patuhi aturan yang ada di dalam kelas. Kita sudah sepakati bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita belajar hari ini tentang apa? Siklus hidup makhluk hidup. Ya, tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa kemarin? Ya, biotik dan abiotik. Ya, kira-kira ada yang masih ingat kita punya materi kemarin tentang apa? Biotik dan abiotik. Masih Bu. Oke, apa itu biotik? Hewan yang hidup. Ya. Makhluk yang hidup. Ya, hewan makhluk hidup yang bisa tumbuh dan juga bisa Berkembang. berkembang.
hidup? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kita belajar bersama-sama apa itu siklus makhluk hidup. Oke. Sebelum itu, Ibu mau kasih untuk kamu motivasi untuk hari ini. Kita lihat sama-sama. Oke, itu tadi motivasi yang Ibu kasih nonton sama kamu. Kira-kira tadi bercerita tentang apa motivasinya? Iya, harus saling menolong. Ya, jadi kalau ada teman yang kesusahan kita harus menolong, kita harus menolong. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ada dua. Yang pertama itu Ibu akan memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada kalian semua tentang apa itu siklus makhluk hidup. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita akan membedakan perbedaan apa itu perbedaan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga yang bermetamorfosis. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lihat tadi ada siklus hidup makhluk hidup. Oke, apa itu siklus hidup makhluk hidup? Adalah rangkaian tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa, dan juga ada siklus hidup yang melalui metamorfosis. Ada contohnya, ada Ibu ambil salah satu seperti manusia. Manusia itu dari bayi terus ini balita, anak-anak, kemudian ini dia apa namanya itu? Iya, merayap, kemudian dia berdiri, terus dia jadi anak-anak yang bisa aktif bergerak, kemudian dia jadi remaja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hewan yang bermetamorfosis. Artinya, di sini hewan ini bermetamorfosis, dia ini melalui tahapan pupa seperti itu ya. Oke, di sini hewan dikatakan mengalami metamorfosis ini jika bentuknya mudah mengalami proses perubahan. Ya, berarti dia mengalami proses perubahan, ya. Nah, metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita lihat metamorfosis yang sempurna yang seperti apa. Kita lihat sama-sama. Ini metamorfosis sempurna. Hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi dari telur hingga menjadi dewasa, ya Pak? Kemudian yang kedua, tahapan pupa menjadi ciri khas pada serangga. Berarti serangga serangga itu yang mengalami proses metamorfosis sempurna. Kemudian yang ketiga contohnya adalah nomor 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis
bentuk dan fungsi organ yang signifikan, yang tidak sempurna. Ya, tidak ada fase pupa seperti yang ibu bilang tadi. Tidak ada fase pupa dalam metamorfosis tidak sempurna. Contoh yang tidak mengalami pupa apa? Ya, kecoa, capung, ayam. Nah, itu yang hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi yang metamorfosis sempurna, contohnya apa saja? Ular, nyamuk. Tidak sempurna, contohnya kecoa, capung. Ya, oke. Sekarang yang tidak bermetamorfosis. Nah, ada di sini nih. Hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk dari lahir hingga dewasa. Contohnya, tadi yang kamu bilang tadi yang tidak sempurna itu sama juga dengan yang tidak bermetamorfosis. Artinya, dia ini tidak mengalami tahapan pupa. Jadi, ayam dia tidak mengalami tahapan pupa, ya toh? Dia langsung telur mengeram dan langsung jadi anak ayam, ya toh? Sama juga dengan kucing, bebek, dan kura-kura. Berarti kalau kupu-kupu dia termasuk hewan bermetamorfosis, artinya dia dari kepompong. Kemudian ada ular itu kan sama dengan pupa, ya toh? Kemudian dia jadi anak kupu-kupu. Kemudian dia jadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna atau bermetamorfosis. Kalau ini metamorfosis tidak sempurna atau tidak bermetamorfosis. Tapi ya bisa paham? Sudah bisa bedakan apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sudah? Oke, ibu kasih lihat contoh. Sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu? Ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis. Ini siklus hidup metamorfosis, itu siklus hidup metamorfosis sempurna. Ini yang tidak sempurna. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan api. Sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia. Sekarang, mari kita perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi, yaitu metamorfosis sempurna. Nah, ini metamorfosis sempurna. Ini tidak sempurna. Sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Ya, ini metamorfosis sempurna ya, atau yang bermetamorfosis. Dari ular, kemudian dia jadi kepompong. Dia jadi mulai dari kupu-kupu, lihat ini. Dia mulai muncul kupu-kupu, ya toh? Nah, lihat ini. Oke, dari kepompong dia mulai muncul kupu-kupu kecil. Ya, ini dia jadi kupu-kupu toh? Ya, dia jadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami Ini jadilah kupu-kupu dewasa. kakak atau kotor, nyamuk, dan lain. Ini apa ini? Nyamuk ini juga metamorfosis sempurna. Tapi tidak memasuki fase pupa. Belalang juga. Ini belalang ya. Mulai dari telur, Nah, telur, kalau belalang dari telur, terus nimfa, kemudian belalang dewasa. atau hewan. Cara membedakannya, hewan dewasa Ini belalang. ada atau tidak dari sayap. Ini belalang, ini belalang. Kecoa, belalang, dan Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis atau metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis tidak bermetamorfosis ya. Oke, sekarang kita
akan tanya, ini gambarnya ini masuk ke metamorfosis sempurna atau ke metamorfosis tidak sempurna, gitu ya? Bisa? Oke. Oke, silakan masing-masing kelompok melakukan kerjasama untuk menentukan desain. Nanti tinggal susun sesuai dengan kotak yang sudah sediakan. dalam metamorfosis sempurna. Ya, oke.
Jadi, ya, ini kelompok pelatih mempresentasikan hasil diskusi mereka yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu penyu. Jadi penyu tidak termasuk dalam metamorfosis sempurna karena tidak melalui tahapan pupa. Seperti itu kira-kira kelompok matahari, ya? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Silakan duduk. Oke. Sekarang Ibu mau kita kuis ya. Kita kuis ya. Oke, kita latihan dulu. Oke, kita kuis. Oke, hewan apa yang suka menggigit dan membuat badan jadi bentol-bentol? Tunggu dulu. Ya, nyamuk atau kupu-kupu? Sayap atau benar? Benar. Hewan apa yang suka kalau gigit itu bentol-bentol di kita punya badan? Berarti ini salah atau benar? Ini atau ini? Oke, sekarang angkat tangan. Rizal, salah atau benar? Adam, salah atau benar? Salah, berarti X ya? Oke, siapa pilih salah tadi? Siapa pilih salah? Siapa pilih benar? Oke, sebagian-sebagian ya. Coba kita klik. Salah ya toh, karena yang suka gigit-gigit itu adalah nyamuk. Begitu, harus paham ya. Oke, kemudian yang kedua, hewan apa yang hidup di air dan di darat, kemudian loncat-loncat dan warna. Oke, menurutmu salah atau benar? Siapa yang salah? Siapa yang benar? Oke, berarti serius ya? Oke, hewan apa yang suka menggigit dan membuat bentol tadi? Oke, salah atau benar? Salah atau betul? Berarti X atau serius? Oke. Ya. Ya. Betul ya? Oke. Oke, itu tadi kuis dari Ibu dan sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita juga akan belajar tentang, kalau kalian belum paham boleh tanya lagi minggu depan pada saat jam IPAS tentang materi kita hari ini ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Oke, laki-laki lagi. Adam, ayo Adam.
bentol, tunggu dulu. Ya, nyamuk atau kupu-kupu? Salah atau benar? Benar. Hewan apa yang suka kalau gigit itu bentol-bentol di kita punya badan? Berarti ini salah atau benar? Ini atau ini? Rizal, salah atau benar? Adam, salah atau benar? Salah, berarti X ya? Oke, siapa pilih salah tadi? Siapa pilih salah? Siapa pilih benar? Oke, sebagian-sebagian ya. Coba kita klik. Salah ya toh, karena yang suka gigit-gigit itu adalah nyamuk. Begitu, harus paham ya. Oke, kemudian yang kedua, hewan apa yang hidup di air dan di darat? Kemudian loncat-loncat dan warna. Oke, menurutmu salah atau benar? Siapa yang salah? Siapa yang benar? Oke, berarti serius ya? Oke, hewan apa yang suka menggigit dan membuat bentol tadi? Oke, salah atau benar? Salah atau betul? Berarti X atau X? Oke. Ya. Ya. Betul ya? Oke. Oke, itu tadi kuis dari Ibu dan sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita juga akan belajar tentang, kalau kalian belum paham boleh tanya lagi minggu depan pada saat jam IPAS tentang materi kita hari ini ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Oke, laki-laki lagi. Adam, ayo Adam. Oke, silakan Adam berdoa. Yang lain lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Adam. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih. Baik Ibu Del, tadi Ibu sudah melakukan observasi di kelas, di mana Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama siswa di dalam kelas, dan saya sebagai supervisor telah mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu Delsi lakukan di dalam kelas ya. Ibu Delsi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Delsi terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas. Yang pertama, saya ingin tahu apa yang menjadi kendala atau hambatan Ibu saat pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. Baik Ibu Linda, yang menjadi kendala saya dalam proses kegiatan pembelajaran tadi adalah dalam mengkondisikan anak. Karena peserta didik masih kurang terima dengan pemilihan kelompok Ibu Hilda yang saya lakukan tadi. Padahal sudah banyak pertimbangan yang saya lakukan dalam pemilihan kelompok tadi. Kemudian lihat, berarti yang menjadi kendala Ibu Del tadi tentang bagaimana dalam
pengkondisian anak di dalam kelas, yaitu dalam pembentukan kelompok. Seperti yang Ibu Delsi sampaikan bahwa anak-anak masih belum menerima dengan pembagian kelompok yang Ibu lakukan ya. Kemudian Ibu, apa Ibu sudah merasa puas dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Baik, menurut saya tidak ada rasa puas Ibu Hilda, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik untuk anak-anak, di mana minat peserta didik untuk belajar dengan menggunakan saya pribadi menilai kepuasan itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi peserta didik. Luar biasa Ibu Del. Berarti menurut Ibu Del tidak ada rasa puas begitu ya, karena Ibu Del menginginkan hal yang lebih baik untuk Ibu Del terapkan sehingga bersesuai dengan minat peserta didik ya Ibu Del ya. Nah, Ibu Delsi, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Baik, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menunjukkan video pembelajaran kepada anak. Nah, di situ ternyata setelah saya menunjukkan video pembelajaran kepada anak, minat peserta didik untuk belajar itu semakin meningkat. Dengan menggunakan video, peserta didik lebih termotivasi juga untuk mengikuti pembelajaran. Nah, luar biasa Ibu Delsi ya. Jadi ketika Ibu Delsi melaksanakan pembelajaran dengan menayangkan video pembelajaran, di situ Ibu Delsi dapat melihat bahwa minat peserta didik untuk belajar dengan menonton video mereka lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu Delsi lakukan. Nah, kemudian Ibu Delsi, apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Baik, untuk pertemuan berikutnya itu saya akan mempersiapkan bahan ajar yang semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Sangat luar biasa Ibu Del ya, dengan perencanaan yang Ibu akan melakukan selanjutnya, di mana Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya, lebih menarik mungkin, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya Ibu Delsi ya. Baik Ibu Delsi, demikian pasca observasi yang saya lakukan, kita akan masuk pada rencana pengembangan diri ya Ibu Delsi ya. Di sini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan kepada Ibu Delsi, di mana di rencana pengembangan diri ini pada aktivitas pengembangan yang pertama tentang kegiatan pendahuluan ya. Di sini tujuan yang akan dicapai itu dalam kegiatan pendahuluan, Ibu Delsi harus sering memberikan persepsi dan motivasi supaya peserta didik lebih bersemangat ya, dimulai dari awal pembelajaran. Jadi ketika Ibu Delsi memulai, terima kasih Ibu Delsi. Sekarang kita akan masuk pada rencana pengembangan diri ya, di mana aktivitas pengembangan yang akan dikembangkan pada poin yang pertama itu tentang kegiatan pendahuluan ya, di mana Ibu Delsi lebih memperdalam lagi persepsi dan motivasi supaya peserta didik lebih bersemangat dimulai dari awal pembelajaran ya. Yang kedua, menguasai materi yang diajarkan. Jadi Ibu Delsi memiliki wawasan yang luas dalam memberikan penjelasan materi pelajaran kepada siswa di kelasnya Ibu. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang menarik. Di sini tujuannya Ibu Delsi dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, di mana Ibu Delsi dapat menguasai kelas dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan baik. Yang berikut, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE ya, di mana pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, Ibu Delsi dapat menguasai kelas dengan baik dan dapat mendorong peserta didik untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi dan mengolah atau mengkomunikasikan. Seperti itu. Yang berikut, Ibu Delsi menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pembelajaran. Nah, tujuannya Ibu Delsi
supaya peserta didik di dalam kelas itu merasa aman dan nyaman ketika berkomunikasi secara lisan dengan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Nanti itu yang menjadi pengembangan diri yang harus dikembangkan ya Ibu ya. Baik Ibu Delsi, yang berikut kita akan masuk pada refleksi. Di sini Ibu Delsi, kita akan masuk pada refleksi di mana saya akan bertanya sedikit. Kira-kira apa yang Ibu Delsi rasakan saat proses coaching ini? Oke, baik Ibu Delsi, kita akan masuk pada sesi refleksi. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Delsi, apa perasaan yang Ibu rasakan saat bagaimana perasaan Ibu Delsi saat melakukan coaching ini? Bagi Ibu Hilda, pada saat melakukan coaching, yang saya rasakan ialah ada perasaan lega Ibu Hilda, karena dapat mengeluarkan apa yang mengganjal dalam diri saya. Selanjutnya saya dapat menggiring untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian menurut saya sangat efektif karena penyelesaian yang keluar dari diri saya sendiri adalah sesuatu yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita harus konsekuen untuk melakukannya itu semua. Selain itu juga yang paling penting Ibu Hilda adalah saya merasa nyaman saat melakukan coaching karena coach membawa suasana dan dengan rileks, dengan santai juga dalam melakukan coaching. Luar biasa Ibu Delsi ya. Baik Ibu Delsi, kita sudah menyelesaikan kegiatan pasca coaching ini. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Edi untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya berkomentar, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu. Jadi setelah saya menyimak tadi hasil coaching ini sangat menarik. Di sini supaya kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran di kelas itu ada tahapnya, yaitu dari pra-observasi, observasi kelas, sama pasca observasi. Mungkin tadi Ibu sudah melakukan pasca observasi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang coach sampaikan kepada coachee terkait terkait observasi kelas. Mungkin itu pertanyaan itu yang menjadi catatan yang melakukan yang coach. Jadi ketika Ibu menjadi coach, catatan-catatan itu ditanyakan apa yang harus Ibu jawab dari kegiatan-kegiatan yang dicatatkan dalam observasi kelas. Dan itu ada alurnya Ibu. Jadi ketika coach bertanya itu ada alurnya namanya alur Tirta. Jadi itu alur Tirta itu kenapa namanya Tirta? T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, TA itu tindak lanjut. Nah, jadi tujuan dari dia tanya apa, identifikasinya apa, rencananya apa, tahu. Jadi makanya dinamakan alur Tirta. Dan saya juga sangat mengapresiasi kepada Ibu Hilda karena tadi Ibu sudah bertanya atau menjelaskan tentang rencana pengembangan diri. Jadi pengembangan diri itu rencana yang Ibu Hilda sampaikan buat, dan Ibu harus melakukan rencana itu di waktu observasi selanjutnya. Jadi Ibu harus merencanakan bagaimana caranya Ibu merencanakan pengembangan diri Ibu supaya dapat terjadi peningkatan dalam proses pembelajaran. Salah satu masukan dari coach tadi itu di kegiatan pendahuluan, mengusul materi yang diajarkan, cara menerapkan strategi, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di dalam kelas itu Ibu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan KSE. Tadi saya sempat menyimak bahwa Ibu harus mendorong peserta didik itu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengelola dan mengomunikasikan. Itulah berdiferensiasi.
bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan sesuatu apa yang mereka inginkan. Terus yang terakhir itu mungkin tentang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Apalagi kadang-kadang kita merasa bahwa ada guru, karena saya sudah guru bahasa Indonesia, saya sudah melaksanakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat umur anak. Jangan kita bahasa yang kita gunakan untuk anak kelas 6, kita juga gunakan untuk anak kelas 1. Jadi kita menggunakan betul-betul bahasa baik dan benar. Untuk dari hasil refleksi tadi, saya sangat mengapresiasi kepada Ibu karena dengan adanya kucing ini mungkin bermanfaat. Jadi tadi Ibu merasakan dengan kucing ini Ibu ada perasaan lega, juga dapat mengeluarkan apa yang selama ini menganjal di hati Ibu terkait proses pembelajaran. Mungkin kemarin hanya supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah, tapi di sini kegiatan guru penggerak secara detail. Bagaimana kita seorang guru ada yang tersimpan sesuatu, kita coba ungkapkan itu, dan itu harus kita refleksikan. Begitu juga di kelas. Dengan refleksi dengan hasil seperti ini saja Ibu sudah merasa bahwa lega. Bagaimana kalau kita lakukan ini kepada siswa, peserta didik? Pasti peserta didik juga lega loh ketika melakukan ini. Oke, saya rasa itu saja umpan balik yang saya bisa berikan Ibu Hilda, dan saya sangat apresiasi dari hasil coaching ini. Semoga dari hasil coaching ini berdampak baik kepada sekolah ini, dan kalau bisa ini diterapkan kepada guru-guru yang lain, dan ini juga diterapkan kepada sekolah di SD dan Tanah. Oke, sekian. Terima kasih Pak Edi selaku pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik dalam kegiatan coaching hari ini. Oke, demikian kegiatan pra-coaching, pra-observasi sampai pada pasca observasi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak. Salam.